Shalom, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, saat ini kita bisa kembali bertemu dan diperkenankan membangun ibadah Minggu bersama-sama meskipun dari rumah masing-masing dikarenakan masih adanya pandemi COVID-19. Kiranya situasi saat ini tidak menghalangi kesetiaan kita untuk membangun ibadah menghadap Tuhan. Perkenankan saya membacakan penekanan berita Jumat hari ini. Yang pertama, unduh-unduh yang pertama tahun 2020 akan dilaksanakan tanggal 14 Juni 2020. Yang kedua, mengingatkan kembali kepada semua warga yang menyewa sawah jemaat dan yang masih mempunyai tanggungan supaya secepatnya melunasi. Kemudian untuk himbauan, dihimbau kepada semua warga ini diharuskan memakai masker dan cuci tangan terlebih dahulu sebelum mengikuti ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum ibadah ini dimulai, jemaat dipersilakan berdiri. Marilah kita mempersiapkan hati dan membangun ibadah hari ini dengan bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari pujian Kidung Jemaat nomor 21 ayat yang ke-1. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Shalom Aleichem. Marilah kita membangun ibadah kita di pagi hari ini dengan terlebih dahulu kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah, dan dalam hati kita berkata yang demikian: ibadah kami pada hari ini ya Allah akan kami lakukan hanya dengan menyebut dan beralaskan nama Allah Bapa yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kasih setianya. Kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra kiranya menyertai kita semua. Amin. Adapun tema ibadah di pagi hari ini yang akan mendasari perjalanan ibadah kita terambil dari 2 Korintus bab 13 ayat 11 sampai dengan 13 yang demikian bunyinya: akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, untuk merespon tema ibadah kita hari ini, marilah kita memuliakan terlebih dahulu nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 39 bait yang pertama.
dikasih dan mengasihi Tuhan, setelah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 39, ayatnya yang pertama, marilah kita sekarang mengakui segala kesalahan kita di hadapan Tuhan dengan mengakui dosa-dosa kita. 1 minggu kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bekerja. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Sang Putra Tuhan kami Yesus Kristus, perkenankan di pagi hari ini Tuhan kami menghadap Engkau dengan penuh kerinduan dan juga ucapan syukur dan terima kasih, karena setelah semalam suntuk Kau bimbing kami dalam tidur kami, dan pagi hari ini Kau bangunkan kami dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Sungguh Tuhan, semua itu adalah karunia kasih-Mu. Dan perkenankan Bapa, pada pagi hari ini kami menyerahkan jalannya ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang datang menemui kami, sehingga perjalanan ibadah kami ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Tetapi kami datang hari ini tidak dengan membawa kebaikan kami Tuhan. Banyak hal yang sering kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, baik di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pergaulan kami, di tengah-tengah pekerjaan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang telah Kau berikan selama hidup dalam 1 minggu sampai saat ini. Tuhan, inilah doa kami dan pengakuan kami serta permohonan kami. Semua doa kami ini jauh daripada sempurna, dan sempurna yang kami mohon dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Matius 28 ayatnya yang 16 sampai 20. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan kita berdoa. Bapa, sungguh baik Engkau, di mana di pagi hari yang indah ini Engkau telah memberi kekuatan kepada kami untuk ikut ambil bagian. Tuhan, lebih-lebih kami masih Kau perkenankan untuk membaca, mendengarkan akan firman-Mu. Bapa, kami yakin dan percaya firman-Mu jadikanlah pelita di dalam hidup kami dan menuntun di setiap langkah kami. Jadikanlah tubuh kami ini sebagai ladang yang subur untuk tumbuhnya iman percaya kami kepadamu. Tuhan kami Yesus Kristus, di mana di pagi yang indah ini pun kami mohon kepadamu untuk hamba-Mu yang Kau percaya untuk membawakan firman Tuhan. Kiranya Engkau beri anugerah kekuatan dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah apa yang terjadi bukan kehendak manusia, namun kehendak Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terambil dari Matius 28 ayatnya yang ke-16 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, menyimpan, dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin.
terambil dari Matius 28 ayat 18b sampai dengan yang ke-20 yang demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini saya berikan sebuah judul, kuasa bukan untuk menguasai. Jemaat, pada tahun 323 sebelum Masehi, pada bulan Juni seperti hari ini, sekitar 2300 tahun yang lalu, ada seorang raja yaitu Alexander Agung. Dia sedang berpesta minum bersama pasukannya. Hal ini dilakukan karena dia berhasil menguasai wilayah dari pantai Laut Adriatik sampai ke pegunungan Afghanistan. Pada saat itu usianya sangat belia, yaitu 32 tahun. Dia berencana untuk meluaskan wilayahnya sampai ke India dan Arab. Tetapi karena kesehatannya yang sangat memburuk, maka dia tidak bisa menyemangati pasukannya. Dan rupanya hal inilah yang membuat dia tidak bisa bertahan lama dan akhirnya meninggal. Jemaat, sebelum meninggal, Alexander Agung ini berkata, "Aku meramalkan kontes besar di pertandingan pemakamanku." Dan itu benar. Sudah ia meninggal, orang-orang berkuasa di sekitarnya berebut menjadi yang paling adidaya. Dan cerita ini juga berlanjut ketika di masa sekarang, di mana kita tahu pada saat Uni Soviet masih berkuasa seimbang dengan Amerika dan sekutunya. Tetapi Soviet sekarang tinggal nama dan negara itu terpecah-pecah. Demikian juga dalam sejarah kehidupan kerajaan di negara kita. Kita kenal yang namanya Majapahit. Dulu kerajaan ini adalah Digdaya, dan sekarang tinggal puing-puing di kota Mojokerto. Kuasa yang dikejar-kejar dan dibangga-banggakan untuk mengatasi segala itu nyatanya habis. Kalau sudah habis, juga habis. Demikian juga pada kekristenan. Jemaat, semangat yang didengungkan oleh Matius 28 pada bagian terakhir dari Injil itu selama berabad-abad dimaknai sebagai semangat untuk menjadikan dunia semuanya itu Kristen. Bahkan mungkin semangat itu juga bisa kita lihat di dalam Kidung Jemaat 120. Mungkin Bapak Ibu hafal, yaitu "Hei, siarkan di gunung, di bukit, dan di mana jua." Dampak dari semangat itu termasuk diri kita saat ini. Kita yang di Jawa Timur, termasuk yang di pinggiran Banyuwangi sampai ke pesisir Pujiarjo, ikut menjadi Kristen karena semangat besar dari Matius 28 tersebut. Namun ada hal-hal lain yang agaknya juga membayang-bayangi Matius 28 tersebut. Diam-diam semangat untuk menjadikan semua menjadi murid Yesus dengan cara membaptis dan mengajar mereka berbuat seperti yang Kristus ajarkan itu berubah menjadi keinginan untuk berkuasa. Kita ingin Kristen menguasai dunia. Kita begitu bersemangat ketika ada orang Kristen menjabat, ketika ada partai yang beraroma Kristen. Kita dukung mati-matian. Alasannya sangat sederhana. Kalau orang Kristen yang memimpin, maka sembarang kalire penak. Hal keinginan untuk berkuasa memang bisa digerakkan oleh agama.
Agama bisa menjadi identitas politik. Orang ingin agamanya yang berkuasa. Akhirnya terjadi pertarungan untuk memenangkan kuasa. Setiap hari isinya hanyalah kompetisi untuk berebut kuasa. Agama bisa menjadi alat pemecah belah karena keinginan berkuasa. Tidak ada yang salah dengan kuasa, Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Tetapi kalau kuasa menyebabkan perpecahan, menyebabkan permusuhan, maka walaupun orang atau agama Kristen berjaya, tetapi hilang nilai kekristenannya. Atau kita mengenal orang mengatakan wong Kristen ilang kristene, podo karo jagat. Ini yang dikritik oleh Rasul Paulus dalam tulisannya kepada jemaat di Korintus seperti pada tema ibadah kita. Semua berebut berkuasa sampai akhirnya terpecah-pecah. Maka disinilah agaknya kita perlu bergeser, bukan melulu pada agama dalam tanda kutip, bukan pada agama Kristennya, tetapi utamanya pada nilai Kristennya. Mengupayakan relasi dengan yang lain demi terwujudnya kebaikan, kejayaan kerajaan Allah. Bukankah itu pusat dari kekristenan? Mungkin suatu saat kita dipercaya untuk berkuasa, menjadi pemimpin, entah di pemerintahan, entah di gereja, entah di keluarga. Kekuasaan kita bukan untuk menguasai yang lain, menjadikan yang lain tunduk pada kita dan kita bebas melakukan segala-galanya. Kekuasaan adalah kesempatan untuk mewujudkan nilai-nilai kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera dalam hidup kita sehari-hari. Dengan itulah kita menjadikan dunia ini kerajaan Allah yang nyata. Rumah menjadi tempat bertumbuhnya nilai-nilai kekristenan, baik di gereja maupun di tengah-tengah keluarga kita, serta di dalam kehidupan bermasyarakat. Marilah kita hidup bersama dan menyuarakan kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dengan setia kepada jalan kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera, serta mengajarkan kepada dunia dengan keteladanan hidup, maka panggilan kita sebagai orang Kristen akan menjadikan cerita Kristus itu terus bergema sampai ketika kita dipanggil pulang, kita bisa berkata seperti Paulus, akhirnya aku utuh sempurna. Amin. Jemaat yang dikasih dan mengasihi Tuhan, untuk mengamini dan memantapkan iman percaya kita, setelah kita bersama-sama mempergumulkan firman Tuhan, marilah kita kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 84 bait yang ketiga.
terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah pada saat ini kita memperbarui pengakuan iman kita. Kami mohon Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasih dan mengasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa syafaat. Mari kita bersyafaat bagi bangsa dan negara, bagi jemaat-jemaat Tuhan, dan juga bagi kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala kita menghadap Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali Tuhan kami menghadap Engkau dengan penuh ucapan syukur atas sabda-Mu hari ini yang boleh semakin menguatkan dan mengajarkan kepada kami untuk boleh mewujudkan kekristenan kami melalui sikap hidup kami masing-masing, di mana Engkau menempatkan kami. Biarlah sabda-Mu boleh tertanam dan boleh kami lakukan dalam setiap langkah tingkah laku kami. Tuhan juga Tuhan perkenankan hari ini kami berdoa dan memohon bagi keberadaan bangsa dan negara kami. Pimpinan bangsa kami dari pusat sampai dengan pelosok-pelosok yang sedang menata perjalanan kehidupan bangsa ini di masa wabah pandemi ini. Kami mohon Tuhan berikan kebijaksanaan, kesabaran, sehingga setiap apa yang diambil semuanya itu adalah atas kehendak-Mu. Tuhan juga Tuhan ajar kehidupan bangsa kami ini untuk menyadari akan pandemi ini, sehingga mereka boleh menata hidupnya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Bapa yang makasih, kami juga berdoa bagi anak-anak bangsa ini yang hidup di daerah bencana. Kiranya Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan kekuatan. Tuhan juga yang hidup di daerah yang penuh dengan kerusuhan, kiranya Tuhan berikan kedamaian. Perkenan Tuhan, kami juga berdoa dan memohon bagi jemaat-jemaat-Mu, khususnya yang berada di wilayah Jawa Timur, lebih khusus lagi GKJW, dan yang paling khusus adalah jemaat-Mu Sidomulyo, di mana Tuhan Engkau tahu akan kehidupan warga jemaat ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, baik itu para pensiunan, Adi Yuswo, para petani, para pekerja wira swasta, abdi negara, pegawai negeri sipil, bahkan juga anak-anak jemaat-Mu Tuhan, baik yang dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi, demikian juga yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan yang jauh dari keluarga. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan berkati, sehingga mereka semua boleh merasakan jangkauan tangan kasih-Mu. Tuhan juga kami serahkan tanaman-tanaman kami Tuhan, baik itu yang saat ini sedang kami tanam maupun yang akan kami rencanakan untuk tanam. Kiranya Tuhan urapi dan berkati sehingga boleh menjadi bagian dan boleh menjadi penghiburan bagi kami bahwa Engkau boleh merawat tanaman ini seturut dengan rancangan dan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi warga jemaat yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Tuhan sendiri yang datang memberikan pertolongan sehingga karya yang boleh nyata dalam kehidupan warga jemaat ini. Demikian juga dengan rencana-rencana jemaat untuk mulai bersama-sama membangun ibadah, rencana-rencana jemaat yang lainnya melalui program-program PKT, kiranya juga Tuhan berkati sehingga boleh terlaksana seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, perkenankan sebentar kami akan undur dari ibadah ini.
Jika ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu. Bimbing kami yang jauh maupun dekat, kiranya Tuhan bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh melakukan kehidupan kami hari ini seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, inilah doa kami. Doa ini jauh daripada sempurna, dan sempurna yang kami mohon dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Sudah selayaknya kita memberikan ungkapan syukur kita dengan bersama-sama kita akan mengumpulkan persembahan. Adapun firman Tuhan yang mendasari di dalam kita mengumpulkan persembahan terambil dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Demikian firman Tuhan, "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan." Bersama dengan kita mengumpulkan persembahan, diiringi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 287B.
persembahan yang sudah kita kumpulkan bersama, dengan kita bersatu hati kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan bila hari ini Engkau izinkan kami untuk dapat membangun ibadah bersama dengan seluruh warga jemaat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami percaya bahwa hari ini ada sukacita yang besar Engkau curahkan atas kami semua. Dan kami mengucap syukur bila mana hari ini kami boleh tandai rasa syukur kami dengan terkumpulnya persembahan yang kami kumpulkan bersama-sama. Sucikan persembahan ini ya Tuhan, jadikan dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu, terlebih untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini, khususnya untuk pelayanan di jemaat-Mu, di jemaat Sidomulyo. Terlebih Tuhan kami berdoa untuk saudara kami yang Engkau pakai untuk mengelola persembahan ini. Berikan roh hikmat kebijaksanaan, roh takut akan Engkau, sehingga setiap tugas yang dilakukannya senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, inilah kami, inilah doa ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami senantiasa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat, mari kita bersama-sama mundur dengan kita iringi. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 260, bait yang ketiga. Yang dikasih dan mengasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita pulang ke rumah kita masing-masing dan ingatlah bahwa Tuhan tidak selalu berjanji langit akan selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu dan kebahagiaan tanpa air mata. Tapi Tuhan selalu berjanji akan setia memberkati dan membimbing setiap orang yang selalu berserah dan bersandar kepadanya. Jemaat kami undang untuk berdiri. Jemaat yang dikasih dan mengasihi Tuhan, undurlah dari ibadah, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah melalui hamba-Nya saat ini yang demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.